Tugas psikodiagnostik, role play tes klasikal. Kelompok 3. Fakultas Psikologi. Dosen pengampu, Nita Rohayati, MC, Psikolog. Prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Destia Rifana. Kami dari Program Studi Psikologi Universitas Bunda Perjuangan Karawang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Hari ini, kepada saudara akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut dengan psikotes. Sebenarnya, hal ini bukan merupakan sebuah tes, karena tidak memiliki pengertian lulus atau tidak. Tujuan dalam pemeriksaan kali ini adalah seleksi pegawai, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakannya secara optimal, agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam. Ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun, semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu, sehingga saudara akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang diberikan, kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah apabila kesempatan bertanya diberikan. Sebelum saudara diperkenankan untuk mengerjakannya. Apabila sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakannya dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dengan kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang tetap mengerjakan ketika aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara. Kecuali pada saat tertentu, kami akan mengharuskan saudara untuk menggunakan pensil yang kami bagikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apa ada pertanyaan? Jika tidak, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Instruksi pengisian lembar riwayat hidup. Persiapan. Menuliskan nomor dan tanggal pemeriksaan. Membagikan lembar riwayat hidup. Menuliskan contoh penulisan nama. Instruksi pengisian lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Ini baru merupakan pengisian data untuk melengkapi berkas saudara. Silakan gunakan ballpoint atau pulpen untuk mengisi lembar riwayat hidup. Untuk nomor pemeriksaan, silakan isi di bagian pojok kanan atas lembar riwayat hidup. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanggal pemeriksaan. Diisi dengan tanggal 3 bulan Januari tahun 2024. Selanjutnya, tulis nama lengkap saudara menggunakan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan, jadi jika S. Prawono, silakan tulis dengan Raden Prawono. Jika ada gelar sarjana,
disertakan kode pos alamat saudara. Berikan kesempatan testi untuk mengisi. Lakukan observasi. Lanjutkan kembali instruksinya. Selanjutnya, untuk nama orang tua, nama ayah, silahkan tulis nama lengkap ayah menggunakan huruf cetak. Apabila ayah telah meninggal, silahkan tulis almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Jika ada gelar kesarjanaan, silahkan tulis gelar kesarjanaannya di belakang nama ayah. Selanjutnya pekerjaan, silahkan isi pekerjaan ayah. Apa pekerjaannya? Misalnya karyawan swasta, pegawai negeri, dan sebagainya. Apabila ayah telah meninggal, cukup tuliskan pekerjaan terakhir ayah saudara. Selanjutnya alamat. Apabila alamatnya sama dengan saudara, cukup tuliskan ID saya. Apabila berbeda, silahkan tuliskan alamat ayah saudara secara lengkap beserta nomor telepon dan juga kode pos. Apabila ayah saudara telah meninggal, silahkan dicoret saja di bagian alamatnya. Selanjutnya untuk nama ibu, silahkan tulis nama ibu dengan lengkap menggunakan huruf cetak. Selanjutnya pekerjaan, apabila ibunya bekerja, silahkan tulis pekerjaannya apa. Jika tidak bekerja, cukup ditulis ibu rumah tangga saja. Jika ibunya telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung setelah nama ibu. Untuk alamat, jika sama dengan saudara, jika satu rumah dengan saudara, silakan cukup menulis dengan ayat saya, atau jika sama dengan ayah, silakan tulis ayat ayah. Apabila berbeda, silakan tulis alamat ibunya secara lengkap beserta nomor telepon dan juga kode pos. Jika ibu sudah meninggal, cukup coret bagian alamatnya saja. Berikan waktu testi untuk mengisi. Jika telah selesai, mari kita lanjutkan lagi. Di bawah garis tersebut terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, di sini ada pendidikan. Di sini sudah tersedia kolom-kolom pendidikan sekolah, di mana kolom-kolom tersebut diisi nama sekolah, misalnya SDN Karawang 2, lalu tempat sekolah tersebut ada, misalnya di Karawang, dan juga tahun lulus. Selanjutnya, untuk sejajar SMP, silakan isi nama sekolah, tempat atau kota sekolah tersebut, lalu tahun lulus saudara. Selanjutnya, untuk sejajar SMA, silakan tulis nama sekolah, tempat atau kota sekolah tersebut, dan juga tahun lulus. Untuk sejajar SMA, setelah tahun lulusnya harap ditulis jurusan yang saudara pada saat mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas, misalnya jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Untuk sejajar perguruan tinggi, silakan tulis nama perguruan tingginya, lalu bagian itu tulis jurusan atau fakultas saudara, lalu tempat atau kota perguruan tinggi saudara, juga tahun lulusnya tahun berapa. Jika belum lulus, silakan tulis sampai semester berapa. Untuk yang kedua, ada kursus atau upgrading. Jika saudara pernah mengikuti kursus atau upgrading, silakan tulis 3 macam kursus yang menurut saudara penting. Misalnya, untuk macam kursusnya itu bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, ataupun komputer programming dan sebagainya. Untuk tempatnya, di mana tempat kursus itu, kotanya di mana, lamanya berapa bulan, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Untuk instansinya, misalnya seperti IF atau
jika tidak memiliki kursus coret kolomnya. Lalu lanjut ke pengalaman bekerja. Untuk di sini pengalaman bekerja diisi apabila saudara telah pernah bekerja. Tuliskan macam pekerjaan atau nama instansi saudara bekerja, terus lalu tempat di mana saudara bekerja, juga jabatan saudara bekerja, lalu yang terakhir lamanya bekerja berapa bulan atau dari tahun berapa ke tahun berapa. Jika tidak ada, silakan coret kolom tersebut seperti ini. Yang keempat yaitu kehidupan berorganisasi. Di sini bagi saudara yang pernah berpengalaman berorganisasi, silakan isi tiga organisasi yang menurut saudara penting, baik organisasi yang di dalam maupun di luar lingkup sekolah atau kampus. Misalnya seperti pramuka dan sebagainya. Selanjutnya, untuk organisasi yang berada dalam lingkup sekolah atau kampus yang keanggotaannya itu otomatis hanya berlaku apabila saudara menjadi pengurus, misalnya pengurus OSIS atau pengurus badan eksekutif mahasiswa. Silakan isi tiga organisasi yang menurut saudara penting, yaitu isi nama organisasi apa, lalu jabatan saudara ketika mengikuti organisasi tersebut apa, lamanya saudara mengikuti organisasi tersebut berapa lama, berapa tahun, berapa bulan, atau dari tahun berapa ke tahun berapa. Selanjutnya itu tempat, yaitu organisasi tempat atau kota organisasi tersebut ada. RH2. Baik, selanjutnya ada apa yang menerima yaitu olahraga. Di sini ada pengertian aktif dan pasif. Aktif di mana olahraga saudara masih dilakukan sampai saat ini, dan jika pasif olahraga apa yang sudah lama tidak saudara lakukan. Dan contoh pertama seperti ini: renang, lalu dilanjutkan dengan keterangan aktif di antara 20, atau pasif seperti ini. Lalu selanjutnya ada kesenian, bisa diisi seperti nomor 5 pengisiannya. Lalu nomor 7 ada kegemaran atau hobi. Hobi adalah kegiatan produktif yang biasa saudara lakukan di waktu senggang. Contohnya bisa berkebun, mendengarkan musik, memasak, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada cita-cita. Silakan tulis cita-cita Anda atau cita-cita saudara yang konkret dan juga real. Dimohon jangan menuliskan cita-cita seperti ingin menjadi warga negara yang baik, menjadi ibu bapak yang bijaksana, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan mengkabul. Menuliskan tabel. Tester menulis tabel, sementara testi diberi kesempatan mengisi. Mari kita lanjutkan ke poin 9. Ada saya anak ke, bisa dituliskan jika saudara anak 1, 2, 3 dari beberapa bersaudara, termasuk saudara kandung. Baik, selanjutnya jika saudara anak ke 1, bisa dicoret kolom kakak dan silakan isi kolom adik. Bisa dimulai dengan mengisi jenis kelamin, L untuk laki-laki atau M untuk perempuan. Lalu di sebelahnya ada pekerjaan, bisa diisi substansi atau jabatannya. Lalu jika sekolah, bisa diisi dengan semester berapa atau siapa. Lalu bisa Anda teruskan untuk mengisi sampai adik saudara yang terakhir. Lalu jika saudara memiliki kakak, bisa diisi kolom kakak dengan pengisiannya
nanti bisa diisi dengan tahunnya saja. Lalu apa akibatnya bisa diisi dengan apa akibat penyakit tersebut untuk saudara, bisa akibat dari psikis maupun fisik. Lalu selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Jika pernah, silakan coret tidak. Dan jika tidak, silakan coret benar. Jika pernah, silakan isi pertanyaan di bawahnya. Apa yang pernah saudara alami? Lalu bila mana, cukup tuliskan tahunnya saja. Dan apa akibatnya, silakan isi. Poin selanjutnya adalah, pernahkah saudara mengikuti psikotes sebelum ini? Jika pernah, silakan coret tidak. Jika tidak, silakan coret benar. Lalu silakan isi bila mana untuk tahunnya saja, lalu tempat, isi kotanya saja, dan tujuannya bisa untuk pemilihan jurusan atau seleksi sekolah atau seleksi universitas. Baiklah, jika sudah selesai, di pojok kanan bawah silakan diisi di mana tempat psikotes ini berlangsung. Contohnya Jakarta, lalu bisa disebutkan tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Lalu selanjutnya bisa Anda hubungi tanda tangan dan juga diberi nama jelas atau nama lengkap. Baiklah, jika sudah selesai, silakan taruh alat tulis dan periksa kembali pekerjaan yang sudah saudara tulis. Baum plus epilog. Persiapan membagikan lembar kertas. Instruksi Baum plus epilog. Baik, setelah saudara selesai mengisi daftar riwayat hidup, saudara dapat menulis nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan di pojok kanan bagian atas. Kemudian silakan saudara simpan alat tulis yang saudara gunakan dan perhatikan instruksinya. Saudara hanya diminta untuk menggambar sebuah pohon kayu. Adapun yang bukan jenis pohon kayu, yaitu jenis rumput, pisang, pohon bambu, pohon kelapa, dan pohon cemara. Selanjutnya, saudara tidak diperbolehkan menggunakan pulpen, penggaris, maupun penghapus. Apabila saudara mengalami kesalahan, silakan saudara mengajukan tangan saudara, sehingga nanti instruktur akan memberikan lembar baru untuk saudara. Setelah selesai semuanya, waktu pengerjaannya 10 menit, silakan saudara mengerjakan dari sekarang. Baik, selesai. Silakan saudara tulis nama pohon tersebut di bagian bawah ataupun kiri, kanan, ataupun atas. Oke. Terima kasih atas pemeriksaan psikologi pada hari ini. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.